Assalamualaikum adik-adik bimbel prestasi ALC. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada bilangan bulat dan pecahan ini, ada beberapa pokok bahasa nih yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai operasi hitung bilangan bulat, kemudian ada juga bilangan bulat berpangkat dan bentuk baku. Ada bentuk akar dan ada juga KPK dan FEB. Sedangkan pada bilangan pecahan, kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kemudian ada juga persen dan per mil. Nah, yang pertama mengenai bilangan bulat. Tapi sebelum itu kita coba ingat kembali materi bilangan yang pernah kita pelajari saat SD. Ada yang namanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Ada juga yang dinamakan bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, lalu apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan bernilai bulat yang terdiri dari bilangan asli yang tadi ya, atau ini juga sering disebut bilangan bulat positif, kemudian 0, dan bilangan bulat negatif, atau kebalikan dari bilangan positif. Nah, untuk lebih mudahnya, kita coba gambarkan dengan garis bilangan seperti ini. Jadi, bilangan bulat positif atau bilangan asli ini merupakan bilangan yang terletak di sebelah kanan 0, atau bilangan yang lebih besar dari 0. Kemudian, untuk bilangan bulat negatif, sebaliknya, yaitu bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 atau bilangan yang lebih kecil dari 0. Biasanya untuk bilangan negatif ini disimbolkan dengan simbol negatif seperti ini, simbol minus. Lalu untuk lebih jelasnya kita coba langsung saja ke contoh soal. Urutan bilangan bulat dari yang paling kecil adalah, nah kita coba lihat opsi yang pertama. Ini bilangannya negatif 3, negatif 1, 0, negatif 2. Nah kita coba cek di garis bilangan ini. Yang pertama negatif 3, kemudian negatif 1, 0, dan negatif 2. Nah ini balik lagi nih ke kiri. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena 0 itu posisinya lebih besar dari negatif 2. Lalu kita lihat opsi yang B. Negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0. Kita lihat di garis bilangan. Ini negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0. Nah ini betul ya, jadi dari kiri ke kanan itu dari urutan yang terkecil ke yang terbesar. Jadi bilangan itu semakin ke kiri akan semakin kecil dan semakin ke kanan akan semakin besar apabila digambarkan dengan garis bilangan. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena kita sudah menemukan jawaban yang benar, jadi kita tidak perlu lagi cek opsi-opsi yang lainnya. Lanjut, kemudian mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama kita bahas dulu mengenai operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, dalam operasi hitung penjumlahan ini ada beberapa aturan ketika kita mengoperasikan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan pertamanya itu positif, ditambah dengan bilangan positif juga, maka hasilnya pasti positif. Supaya lebih jelas, kita buat contoh. Nah, jika misalkan 3 ditambah dengan 5, 3 itu positif, ditambah dengan positif lagi, hasilnya
8. Hasilnya juga pasti positif. Kemudian yang kedua, jika bilangan pertamanya negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jika kita temukan penjumlahan dengan bilangan negatif seperti ini, kita bisa ubah menjadi pengurangan. Nah, jadi ini bisa menjadi bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif. Jadi jika kita ambil contoh, misalkan negatif 2 ditambah dengan negatif 3, ini sama saja dengan negatif 2 dikurang 3. Hasilnya, nah, jika masih bingung dalam mengoperasikan bilangan negatif dan positif seperti ini, kita coba lihat dalam garis bilangan. Yang pertama, negatif 2 dikurang 3. Apabila pengurangan, berarti mundur ke arah kiri. Kurang 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 5. Lalu yang ketiga, jika bilangan pertamanya positif ditambah dengan bilangan negatif, nah ini ada dua pilihan jawaban. Dengan syarat, jika bilangan pertamanya itu lebih besar dari bilangan yang kedua, maka hasilnya pasti positif. Nah, kita ambil contoh misalkan 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, ini penjumlahan bertemu dengan negatif, maka bisa kita ubah menjadi 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Hasilnya bilangan positif. Lalu bagaimana jika bilangan yang pertama itu lebih kecil? Kita coba balik ya. 2 ditambah dengan negatif 4. Maka sama saja dengan 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 adalah negatif 2. Kenapa? Karena jika kita lihat di garis bilangan, 2 dikurang 4, maka mundur 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Hasilnya negatif 2. Nah, yang selanjutnya, jika bilangan pertamanya negatif ditambah dengan bilangan positif, maka ini juga memiliki dua pilihan jawaban. Syaratnya, jika bilangan pertamanya lebih kecil dari bilangan yang kedua, maka hasilnya pasti positif. Contoh, jika negatif 3 ditambah dengan 4, misalkan, hasilnya adalah ini negatif 3 ditambah 4. Jika penjumlahan atau pertambahan maju sebanyak 4 langkah. 3, 4. Hasilnya 1. Nah, kemudian jika bilangan pertamanya lebih besar dari bilangan yang kedua. Jika negatif 4 ditambah 3, maka hasilnya sini negatif 4 tambah 3. 1, 2, 3. Hasilnya negatif 1. Nah, apabila masih bingung dalam mengoperasikan bilangan negatif dan positif seperti ini, kita bisa menggunakan garis bilangan. Tapi ini mungkin hanya membantu ketika bilangannya masih kecil seperti ini. Apabila misalkan bilangannya udah ke puluhan, ke ratusan, itu akan memakan waktu. Kita tidak mungkin juga menggambar garis bilangan yang panjang. Jadi nanti untuk bilangan yang lebih besar, kita bisa menghitungnya dengan cara yang lain. Nah, kita lanjut dulu ke pengurangan. Pengurangan juga sama memiliki aturan seperti penjumlahan. Nah, yang pertama, jika bilangan pertamanya positif dikurangi dengan bilangan positif, maka ini memiliki dua pilihan jawaban. Syaratnya, jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan yang kedua, itu pasti menghasilkan nilai yang positif. Contoh, jika 3 dikurang 2, hasilnya adalah
1. Hasilnya bilangan positif karena 3 lebih besar dari 2. Kemudian jika dibalik, misalkan 2 dikurang 3, bilangan yang pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua, maka hasilnya adalah negatif 1. Lalu aturan yang kedua, jika bilangan pertamanya negatif dikurang dengan bilangan negatif, maka ini juga memiliki dua pilihan jawaban. Dia akan positif jika bilangan yang pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua. Contohnya, misalkan negatif 2 dikurang dengan negatif 3 misalkan. Maka ini jika menemukan operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, ini kita bisa ubah menjadi operasi penjumlahan. Jadi ini bisa kita ubah menjadi negatif 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian jika bilangan pertamanya lebih besar dari bilangan yang kedua, negatif 3 dikurang negatif 2, maka sama saja dengan negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Hasilnya pasti bilangan negatif. Kemudian yang ketiga, jika bilangannya positif, bilangan pertamanya dikurang dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti positif. Jika misalkan 4 dikurang dengan negatif 5 misalkan. Nah, ini karena operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif bisa kita ubah menjadi penjumlahan, jadi sama saja dengan 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9, bilangan positif. Kemudian, jika bilangan pertama negatif dikurang dengan bilangan positif, hasilnya akan negatif. Contohnya, misalkan negatif 5 dikurang dengan 2. Hasilnya adalah negatif 7. Kenapa negatif 7? Jika kita lihat di garis bilangan ini. Sekarang ini tambahkan negatif 6, ini negatif 7. Negatif 5 dikurang 2, maka mundur 2 langkah, hasilnya negatif 7. Kemudian, operasi perkalian. Operasi perkalian ini lebih mudah. Jadi, aturannya yang pertama, jika bilangan pertamanya positif, dikali positif, pasti hasilnya positif. Kemudian, jika bilangan pertamanya negatif, dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Lalu, jika bilangan pertamanya positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan jika bilangan pertamanya negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Jadi, jika positif dikali negatif atau negatif kali positif, itu hasilnya pasti negatif. Begitupun dengan pembagian, ini sama saja aturannya. Jadi, jika positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Kemudian positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi positif juga hasilnya negatif. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Hasil dari negatif 33 ditambah 22 dikurang negatif 26 adalah, nah ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat dulu dua bilangan yang pertama. Negatif 33 ditambah 22 hasilnya. Nah, ini bisa kita gunakan sifat komutatif, di mana jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, jika negatif 33 ditambah 22 sama saja dengan 22 ditambah negatif 33. Atau, ini karena penjumlahan bertemu dengan negatif bisa kita ubah menjadi pengurangan, maka 22 dikurang 33.
hasilnya pasti bilangan negatif. Kita kurangkan saja, 33 kurang 22 hasilnya adalah 11. Nah, kemudian negatif 11 dikurang dengan negatif 26. Maka negatif 11 ini karena pengurangan bertemu dengan bilangan negatif bisa kita ubah menjadi penjumlahan, maka ditambah dengan 26. Hasilnya, jika bingung mengoperasikan yang seperti ini, bisa kita gunakan sifat komutatif seperti tadi. Jadi, sama saja dengan 26 dikurang 11. Hasilnya adalah 15. Jadi, jawabannya yang A. Kemudian, soal yang kedua. Operasi add berarti kalikan bilangan yang pertama dengan negatif 8, lalu kurangi hasilnya dengan bilangan yang kedua. Jadi, jika soalnya negatif 13 add 15 itu sama saja dengan negatif 13 kita kalikan dengan negatif 8. Maka hasilnya adalah 104. Lalu hasilnya kurangi dengan bilangan yang kedua. Kurangi 15. Maka hasilnya adalah 89, yaitu yang C. Lanjut, kemudian tentang bilangan bulat berpangkat. Nah, bilangan bulat berpangkat ini adalah banyaknya perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Jadi, misalkan kita punya bilangan A pangkat 2, maka ini sama saja dengan A dikali dengan A sebanyak 2 kali. Lalu bagaimana jika A pangkat 3? Maka A pangkat 3 itu perkalian A sebanyak 3 kali. Jadi jika A pangkat N itu sama saja dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi misalkan jika A pangkat 100 itu sama saja dengan A kali A kali A sebanyak 100 kali. Nah, untuk bilangan bulat berpangkat ini ada yang pangkatnya berupa pangkat positif, ada pangkat 0, dan juga pangkat negatif. Nah, jika pangkatnya positif, maka yang seperti tadi, A pangkat N, jika N-nya positif, maka sama dengan A kali A sebanyak N kali. Lalu, jika pangkatnya atau N-nya sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi misalkan jika 100 pangkat 0, ini pasti 1. Kemudian jika 1.000.000 misalkan pangkat 0, hasilnya juga pasti 1. Nah, lalu jika pangkatnya, jika N-nya negatif, maka A pangkat min N atau negatif N ini sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi misalkan jika 2 pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 2. Jadi 1 per 4. Nah, lanjut kita ke sifat operasi hitung bilangan berpangkat. Yang pertama, jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N ini sama saja dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nah, jadi misalkan jika 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 ini sama saja dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 2 pangkat 5 atau 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 2 kali 2 4, kemudian kali 2 8, kali 2 16, kali 2 lagi 32. Lalu yang kedua, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M kurang
N. Jadi misalkan jika 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 4 kurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 2, yaitu 4. Lalu yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Dan yang ketiga, jika A kali B dipangkatkan dengan N, maka sama saja dengan A pangkat N kali B pangkat N. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini bisa kita gunakan kedua sifat yang ini. Berarti 2 pangkat 2 karena dikali jadi penjumlahan ditambah 5. Nah, ini dibagi berarti jadi pengurangan. Dikurang 3, hasilnya 2 pangkat 7 kurang 3, 4. Sama dengan 2 pangkat 4, 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 16. Lalu lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, bentuk seperti ini merupakan bentuk baku. Jadi, jika soalnya bentuk tidak baku dari bentuk baku yang ini adalah, caranya supaya lebih mudah karena ini berupa bilangan desimal, kita ubah dulu ke pecahan 25 per, karena ini di belakang koma hanya satu angka, jadi per 10 dikali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali, karena 10 pangkat 5. Nah, ini bisa kita coret karena 10 dibagi 10 itu 1, jadi sisanya 25, kita hitung 10-nya ada tinggal 4, kita masukkan nolnya 1, 2, 3, 4. Hasilnya berarti yang 250.000. Lanjut ke soal yang ketiga. Jika 2 pangkat 4 tambah N sama dengan 64, maka nilai N adalah. Nah, jika menemukan soal seperti ini, kita harus samakan dulu basis yang ini. Kita samakan dulu bilangan yang ini. Jadi, jika 2 pangkat 4 tambah N, maka sama dengan 64 ini kita ubah menjadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64, yaitu pangkat 6. Nah, setelah bentuknya sama seperti ini, bisa kita operasikan pangkatnya saja. Jadi, 4 ditambah N sama dengan 6. Maka N sama dengan 6 kurang 4. Kenapa dikurang 4? Kalau mungkin kalian sudah tahunya ini pindah ruas, tapi pindah ruas itu sebetulnya adalah penjumlahan atau pengoperasian bilangan 4 ini dengan inverse dari 4 itu sendiri. Jadi 4 ditambah dengan inverse dari 4, yaitu negatif 4. Ini juga ditambah dengan negatif 4. Maka hasilnya 4 dikurang 4 itu 0, jadi N sama dengan 6 dikurang 4 adalah 2. Tapi kalau misalkan bingung dengan operasi inverse seperti ini, kalian bisa gunakan dengan metode pindah ruas yang tadi, seperti tadi. Jadi 4 ini pindah ruas ke sebelah kanan, tapi bentuknya jadi bilangan negatif. Nah, maka N-nya adalah 2. Lanjut mengenai bentuk akar. Nah, akar dari sebuah bilangan A adalah bilangan B, di mana B ini adalah hasil perkalian dari B dikali B. Jadi, jika akar A sama dengan B, maka A ini adalah hasil perkalian dari B dikali dengan B. Nah,
kita beri contoh jika akar 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 25 ini merupakan hasil perkalian dari 5 kali 5. Nah, bentuk akar ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jika akar A dikali B, maka ini bisa kita pecah menjadi akar A dikali akar B. Lalu jika akar A per B, kita bisa pecah juga menjadi akar A per akar B. Nah, yang ketiga, jika akar A dikali dengan akar A, ini sama saja dengan A. Kenapa? Karena sebetulnya bentuk akar ini merupakan pangkat setengah dari bilangan yang ada di dalamnya. Jadi, jika akar A berarti ini sama saja dengan A pangkat setengah. Lalu, dikali dengan A pangkat setengah. Nah, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat yang tadi sudah kita pelajari, ini sama saja dengan A pangkat setengah ditambah setengah. Jadi A pangkat 1, atau bisa kita tulis saja dengan A. Lanjut kita ke contoh soal. Jika akar 5Y plus 6 sama dengan 11, nilai Y adalah, nah, seperti konsep yang tadi, jika akar A itu sama dengan B, di mana A itu B kali B. Jadi, jika akar 5Y plus 6 sama dengan 11, maka 5Y plus 6 ini adalah hasil perkalian dari 11 kali 11. Bila kita tulis, berarti 5Y plus 6 adalah hasil perkalian dari 11 kali 11. Maka 5Y plus 6 sama dengan 121. 5Y kita pindah ruaskan 6-nya, jadi 121 dikurang 6. Maka 5Y sama dengan 115. Nah, Y sama dengan 115 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Ini sama saja dengan operasi penjumlahan tadi. Karena ini bentuknya perkalian, maka kita cari inverse dari bilangan 5 itu sendiri. Inverse-nya adalah 1 per 5 dikali 5. Ini juga dikali 1 per 5. Maka 5 dibagi 5 itu 1. 1 kali Y bisa kita tulis Y saja. 115 dibagi 5 hasilnya 23. Maka Y-nya adalah 23. Oke, lalu mengenai KPK dan EPB. KPK diperoleh dari hasil kali semua faktor, dan untuk faktor yang sama diambil pangkat yang tertinggi. Sedangkan untuk EPB diperoleh dari hasil kali faktor yang sama dan diambil pangkat yang terendah. Jadi kalau KPK itu diambil semua faktornya, kemudian jika ada faktor yang sama diambil pangkat yang tertinggi. Nah, kalau EPB yang diambil itu hanya faktor yang sama dan diambilnya pangkat yang terendah. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dan EPB dari 24 dan 36. Nah, ini 24 dan 36 ini kita bisa cari faktor primanya dulu dengan cara pohon faktor. Pasti pernah dipelajari juga ya saat SD mengenai pohon faktor seperti ini. Misalkan 24. Nah, ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Jadi diawali dengan 2. 24 bagi 2 bisa yaitu 12. Kemudian 12 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Lalu yang 36. 36 bagi 2 masih bisa 18. 18 bagi 2 itu 9. 9 bagi 2
tidak bisa ya, tidak bisa menghasilkan bilangan bulat. Jadi kita coba bagi 3. 9 bagi 3, 3. Nah, jadi faktor prima dari kedua bilangan ini, dari 24 dan 36, yaitu untuk 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Sedangkan untuk yang 36, 2 dikali 2 kali 3 kali 3, atau kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Nah, tadi KPK itu yang diambil semua faktor, kemudian untuk faktor yang sama diambil pangkat yang tertinggi. Jadi, kita ambil semuanya, tapi karena ini keduanya sama, kita ambil pangkat yang tertinggi saja. Jadi, 2 pangkat 3, kemudian yang ini dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3 pangkat 2 itu 9. Jadi hasilnya 72. Ini untuk KPK-nya. Kemudian bagaimana dengan FPB-nya? Berarti kita ambil faktor yang sama dan yang memiliki pangkat terendah. Karena ini keduanya sama, jadi kita ambil pangkat yang terendah. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Maka 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi KPK dari 24 dan 36 itu 72, dan FVB dari 24 dan 36 itu 12. Lanjut ke contoh soal. Jadwal latihan bulu tangkis Amar di lapangan yang sama adalah 4 hari sekali. Kemudian Badru 5 hari sekali dan Denny 6 hari sekali. Jika tanggal 1 Desember 2021 ketiganya mengadakan latihan bersama, mereka akan latihan bersama lagi pada tanggal. Nah, jika kita lihat dari cerita soal ini, maka kita akan mencari kelipatan dari ketiga hari ini. Jadi misalkan Amar itu 4 hari sekali, kemudian Badru itu 5 hari sekali, dan Denny 6 hari sekali. Nah, karena kita mencari latihan bersama lagi pada tanggal berapa, jadi kita cari KPK dari ketiga bilangan ini. Kita coba pakai pohon faktor seperti tadi. 4 berarti 2 dengan 2. Kemudian 5 sudah termasuk bilangan prima, jadi tidak ada. Lalu 6, 2, 3 ya. Maka untuk 4 itu 2 pangkat 2, untuk 5 itu hanya 5 sendiri, lalu untuk 6 itu 2 kali 3. Nah, dicari KPK-nya. Maka untuk KPK, kita ambil semua faktor, lalu untuk yang sama diambil yang tertinggi. Jadi, karena 2 ini sama, kita ambil yang 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3. Hasilnya 4 kali 5 kali 3, yaitu 60. Nah, tapi yang ditanyakan ini tanggal berapa? Karena Desember ini jumlahnya 31 hari, jadi jika tanggal 1 Desember sudah digunakan untuk latihan bersama, kita hitung dari tanggal 2 Desember, maka sisanya 30. Ini kan tanggal 1 ditambah 60. Jadi 30 bulan Desember tambah 30 lagi bulan selanjutnya, yaitu bulan
Januari. Jadi latihan bersama lagi pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Lanjut mengenai bilangan bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, misalkan ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Lalu misalkan ini namanya Budi. Lalu Budi mengambil 1 potong pizza. Maka sisanya tinggal 7 potong pizza. Nah, dari potongan-potongan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi pizza yang diambil Budi itu 1 potong dari total 8 potong pizza. Lalu sisanya tinggal 7 potong dari total 8 potong pizza. Maka ini jika kita jumlahkan 8 per 8 hasilnya 1 atau 1 buah pizza. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pecahan yang paling sederhana dari 15 per 18 adalah, nah, untuk mencari atau untuk menyederhanakan sebuah pecahan, kita bisa bagi kedua bilangan ini, pembilangan dan penyebut ini, dengan pembagian pada bilangan yang sama. Jadi misalkan kita 15 kita coba bagi 2. Tidak bisa ya, berarti lalu kita bagi 3. 15 bagi 3 bisa, 18 bagi 3 apakah bisa? Ya, bisa. Berarti kita bagi 3. Hasilnya 5 per 6. Nah, kemudian kita coba lihat lagi. 5 hanya bisa dibagi 5, sedangkan 6 tidak bisa dibagi 5. Jadi, ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan juga memiliki aturan-aturannya dalam mengoperasikan bilangannya ini. Yang pertama untuk operasi penjumlahan. Nah, jika A per B ditambah dengan M per N, ini kita tidak bisa langsung operasikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Tapi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, supaya lebih mudah, kita operasikannya seperti ini. Jadi ini kita kali silang. Jadi A kali N ditambah dengan B dikali M per, nah ini penyebutnya kita kalikan, B dikali N. Atau bisa juga dengan cara mencari kelipatan atau mencari KPK dari kedua bilangan ini. Jadi misalkan jika 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3, ini bisa kita menggunakan cara yang ini, kita kali silang, berarti 1 kali 3, 3 ditambah 1 kali 2, 2 per 2 kali 3, itu 6, hasilnya 5 per 6. Atau bisa juga kita cari kelipatan dari kedua bilangan ini, yaitu kita coba 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu untuk 3, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, di sini sudah terlihat ada bilangan yang sama. Jadi, bisa kita gunakan sebagai penyebut yang di sini. Penyebutnya adalah 6. Lalu untuk pengurangan. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya hampir sama seperti tadi, hanya bedanya ini dikurangi ya. Kemudian perkalian. Nah, kalau untuk perkalian ini bisa langsung kita operasikan. Jadi, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut kali dengan penyebut. Jadi, kalau A per B dikali M per N,
itu sama saja dengan A dikali M per B dikali N. Nah, kalau untuk pembagian, jika A per B dibagi dengan M per N. A per B dibagi dengan M per N. Nah, ini bisa kita ubah menjadi operasi perkalian. Tetapi untuk pecahan yang keduanya kita balik. Jadi A per B dikali dengan N per M. Yang ini kita balik. Nah, jadi seperti ini. Jadi jika A per B dibagi dengan M per N, itu sama saja dengan A dikali N per B dikali dengan M. Lanjut, kita langsung ke contoh soal. 2 per 5 dikali dengan 2 1 per 10 adalah, nah, ini merupakan pecahan campuran. Jadi bisa kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 2 per 5 itu berarti 2 kali 5, 10 ditambah dengan 2. Jadi 12 per penyebutnya 5 dikali dengan, ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 10, 20 ditambah 1, 21 per penyebutnya 10. Nah, setelah seperti ini bisa kita langsung operasikan. 12 dikali 21 itu 252 per 50. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita coba bagi 2 di kedua bilangannya, menghasilkan 126 per 25. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan ya, jadi kita ubah ke pecahan campuran. Maka ini menjadi 5 1 per 25. Kenapa seperti ini? Karena kita coba bagi bilangan yang atas ini, bilangan yang pembilang ini dengan penyebutnya. Maka 126 dibagi 25 itu menghasilkan 5, tapi tersisa 1 per penyebutnya 25. Maka hasilnya yang B. Nah, selanjutnya mengenai persen dan per mil. Untuk persen itu adalah pecahan yang memiliki penyebut 100. Jadi, jika kita tulis 1% itu sama dengan 1 per 100. Sedangkan untuk per mil itu pecahan yang memiliki penyebut 1000. Jadi 1 per mil itu 1 per 1000. Kita langsung ke contoh soal. Nah, bentuk pecahan dari 75 1/2% adalah, nah ini karena ini pecahan campuran, jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 75 dikali 2 itu 150, ditambah 1 berarti 151 per 2. Nah, untuk persen itu berarti kan per 100, berarti ini per 100. Nah, ini sama saja 100 ini dengan 100 per 1. Nah, karena ini sama saja dengan pembagian, jadi kita bisa operasikannya dengan mengubah menjadi perkalian. Jadi 151 per 2 dikali dengan ini kita balik. Jadi 1 per 100. Maka hasilnya 151 per 2 kali 100, 200. Jawabannya yang D. Nah, selanjutnya silahkan dikerjakan ketiga soal ini untuk latihan di rumah. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai bilangan bulat dan pecahan ini cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.